Hai kelas 4, berjumpa lagi ya hari ini. Ibu masuk 2 jam di kelas kalian ya. Tadi yang pertama adalah IPS dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita itu TIK ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai perangkat lunak pembuat animasi ya. Yang kita pelajari itu apa? Aplikasi apa? Ayo. Itu namanya Pivot ya. Ibu mau tanya lagi sama kalian, apa sih itu animasi? Ya, animasi itu berasal dari kata apa? Ya, yang artinya apa? Itu harus kamu tahu ya. Animasi berasal dari kata to animate yang artinya menghidupkan. Kenapa dikatakan menghidupkan? Karena dari benda yang tidak bergerak ya, kita menjadikan menjadi bergerak. Oke, paham kalian tentang animasi ya? Nah, hari ini kalau minggu lalu mungkin ibu bilang sama kalian kita akan mempraktekkan ya. Oke, kita jeda dulu ya. Karena ini aplikasi tidak segampang ya. Ada orang tua kemarin yang belum sempat mendownload aplikasinya. Oke, dimohon kalau kalian sudah menonton video ini, minta tolong sama orang tua mendownload aplikasi Pivot ya, supaya mudah dan gampang dalam mempelajarinya nanti ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya membuat animasi ya. Ibu sudah perkenalkan sama kalian di jendela Pivot itu ibu sudah perkenalkan bagian-bagiannya ya. Kalau pada aplikasi Pivot itu menu filenya ada 3, yaitu file, option, dan help ya. Sudah tahu semua isi-isi dari menu file ini kan ya, pastinya kalian sudah tahu ya. Nah, ada frame ya. Kalau kamu tidak menambahkan frame itu animasimu tidak akan bergerak ya. Kalau kamu hanya bergerak, hanya mengerjakan satu frame itu tidak akan kelihatan bergerak. Tapi supaya dia kelihatan bergerak, kamu menambahkan frame. Di mana menambahkan frame itu ada di add frame. Oke, paham ya? Oke. Nah, kelas 4 Ibu mau tanya lagi sama kalian, orangnya yang ada di aplikasi Pivot itu namanya apa? Objek di Pivot itu disebut sebagai figur ya, figur atau karakter ya. Nah, figur atau karakter itu bisa diganti ya, bisa kamu tambahkan figurnya. Kalau kemarin yang ibu praktekkan sama kalian, figurnya atau karakternya itu baru 1 ya. Itu sebenarnya bisa ditambahkan, bisa lebih dari 1 figurnya. Kemudian itu bisa ditambahkan dengan figur atau karakter lain. Nah, kalau kamu sudah download aplikasinya itu ada nanti ya. Nah, tahukah kalian bahwa animasi itu sebenarnya berasal dari apa sebenarnya dulu? Dulu itu orang membuat animasi itu dari belajar dari kertas ya. Ada di pelajaran bab 1 kemarin ya, di halaman 6 itu ada. Kenapa dikatakan itu belajar dari kertas? Karena coba kamu buat kertas berlapis-lapis ya, ada beberapa lembar kamu buat, baru kamu tulis buat suatu objek di situ. Misalnya lingkaran ya, lingkaran kamu buat mungkin di titik pertamanya gambarnya agak ke sebelah apa ya di sini? Sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri. Nah, kemudian dia agak di lembar kedua kamu rubah lagi posisinya, mungkin sedikit pergerakan dari lembar pertama tadi. Kemudian lembar ketiga sedikit pergerakan dari lembar kedua contohnya. Nah, setelah kamu sudah selesai membuatnya, itu kamu buka pelan-pelan seperti ini, buka dari halaman 1 sampai itu seterusnya, itu kayak bergerak, seakan-akan bergerak ya, gitu contohnya. Nah, oke, lanjut ya. Di kelas kalian, di buku kamu itu ada penjelasannya di halaman 17 ya. Oke, itu tadi ya penjelasan ibu ya. Harus kamu tahu tentang asal usul dari animasi ini ya. Nah, di buku kamu coba perhatikan, ibu sebenarnya sudah jelaskan kemarin ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah tampilan dari Pivot ya. Di situ ada frame. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan gambar ini. Berarti ini terdiri dari berapa frame? Kita hitung ya. Ini frame 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dia membuat 5 frame ya.
Oke, nah ini namanya apa pada aplikasi Vpod? Ini namanya karakter atau figur. Oke, harus diingat ya. Play kemarin apa fungsinya, kemudian stop apa fungsinya, ya. Nah, coba perhatikan di halaman buku kamu, halaman 18 itu, ya. Tahukah kamu animasi paling tertua di dunia? Tahukah kalian aplikasi yang paling tertua di dunia itu apa? Siapa yang sering di sini menonton wayang? Pasti kalian sudah jarang ya menonton wayang, kalian lebih pilih menonton animasi kartun, ya kan? Nah, coba perhatikan, kalau masa kecil ibu dulu, wayang ini masih sering ditampilkan di layar televisi, ya. Jadi mau tidak mau, ibu ikut di situ. Itu semacam pameran drama, ya. Wayang itu sepertinya Pak Ardi pernah ya suruh kalian buat wayang. Oh, kayaknya di kelas 5 nanti. Oke. Wayang itu semacam mereka bergerak di atas, di altarnya ada semacam meja pertunjukannya seperti itu, baru orang di belakang layar itu yang ngomong, ya, seperti itu. Nah, karena menurut sekarang itu zaman ya semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, orang semakin pintar menggunakan teknologi, ya. Jadi sekarang orang tidak menggunakan wayang lagi untuk membuat animasi, tapi orang sudah pintar membuat animasi, ya. Nah, salah satunya itu adalah dari aplikasi Vpod, ya. Tapi animasi wayang ini harus kita lestarikan sebenarnya, karena ini merupakan salah satu kekayaan daerah kita juga, ya. Nah, ibu masuk lagi dalam pelajaran IPS, tapi nggak apa-apa, namanya belajar, ya. Oke, hari ini ingat ya, hari ini khusus ibu menjelaskan sama kalian, nanti ibu kasih soal. Oke. Paham ya kalian? Delete pada tampilan layar Vpod itu fungsinya untuk apa? Nah, itu fungsinya dari kata delete, fungsinya itu untuk menghapus, ya. Kalau kamu mau menghapus frame, ya, itu berarti klik pada frame yang akan kamu hapus, baru delete. Ingat ya. Kemudian color itu fungsinya apa? Itu untuk mengganti. Jangan kamu berpikir kok figurnya atau karakternya hanya berwarna hitam saja, ya. Itu bisa diberi warna. Nah, itu di mana? Lihat pada halaman 20 di bukumu, itu ada pada color, ya. Color artinya warna. Jadi kamu bisa ambil di situ warna yang kamu mau pada figurmu seperti itu. Nah, kemudian ukuran dari figur atau ukuran dari karakter itu bisa juga kita rubah dia menjadi agak besar atau semakin kecil, itu bisa. Itu di mana? Itu di menu option, ya. Option itu dari kata dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pilihan, ya. Kalau kamu sudah pilih menu option atau edit, ya, biasanya edit. Option itu biasa edit, ya. Kalau kamu klik pada menu edit atau option, itu akan muncul option form, ya. Kalau pada menu edit, kamu klik menu edit, itu ada option lagi, kamu klik di situ baru muncul option form, ya. Pada kolom itu akan muncul di bukumu, ya, halaman 21 akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini, ya, tada. Oke. Nah, di sini ya kita bisa rubah, ya. Bisa dirubah semuanya, ya. Oke, kemudian menambahkan karakter lain. Ibu tadi sudah jelaskan sama kalian bahwa karakter itu bisa ditambahkan, tidak hanya menggunakan satu karakter. Misalnya kamu mau menambahkan kuda, mau menambahkan topi cowboy, itu bisa, ya. Itu di mana? Itu di load figure type, ya. Itu di menu apa kita klik? Itu di menu file, ya. Baru pilih load figure type. Oke, itu contoh untuk menyisipkan apa tadi? Menyisipkan karakter. Nah, tadi mengubah ukuran itu ada di menu edit atau menu option. Ingat ya. Oke. Menyimpan karakter, paham ya? Menyimpan karakter itu di mana? Ibu sudah ajarin kemarin rasanya ya.
menyimpan animasi yang kamu buat itu di file, baru save as. Save as itu untuk menyimpan, save as figur ya rasanya kalau nggak salah. Kalau save as itu kalau animasi itu baru pertama kali kamu buat. Nah, seperti itu. Oke, itu ya penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga kalian paham ya sedikit tentang aplikasi Pivot. Kemarin sebenarnya Ibu sudah jelaskan sama kalian, tapi nggak apa-apa ya, Ibu jelaskan lagi hari ini. Nah, sekarang tulis soal. Ibu akan kasih soal sama kalian hari ini ya, dikerjakan di buku tugas. Ingat, tulisan kamu harus rapi. Kamu sudah kelas 4 ya, tulisan kamu harus rapi ya. Oke, nomor 1 tulis di bukunya ya, bukan di dinding rumahnya. Oke, nomor 1, tuliskan fungsi tombol play dan stop pada aplikasi Pivot. Oke, Ibu ulang ya. Soal nomor 1, tuliskan fungsi tombol play dan stop pada aplikasi Pivot. Oke, sekarang nomor 2, number 2. Oke. Jelaskan. Oke, sekarang jelaskan. Oke. Jelaskan langkah-langkah mengubah ukuran kertas. Tuliskan langkah-langkah mengubah ukuran kertas ya. Ukuran kertas itu artinya yang layarnya ukuran kertas pada aplikasi Pivot. Langkah-langkah mengubah ukuran kertas ya. Yang belum ini punya yang pada kirim semua aja. Aplikasi Pivot. Oke, nomor 3. Nanti kalau kalian mau tanya kalau belajar, terus ada yang ngaju kan bisa. Tuliskan langkah-langkah menambahkan karakter. Tuliskan langkah-langkah menambahkan karakter pada aplikasi Pivot. Nomor terakhir, hanya 4 nomor. Oke, nomor terakhir ya. Nomor terakhir diperhatikan. Tuliskan masing-masing fungsi dari titik orange dan titik merah pada karakter animasi aplikasi Pivot. Oke, 4 nomor. Sengaja Ibu, ini sebenarnya soal-soal yang sudah, tapi Ibu coba deh dalam video ini Ibu yang menjelaskan soalnya supaya kalian terbiasa menyimak video ya. Kerjakan sendiri ya. Oke, itu saja dari Ibu untuk hari ini. Silakan dikerjakan, tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, anginnya segar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena ini pelajaran terakhir. Kita berdoa ya. Oke, semuanya ambil sikap doa. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih setiamu yang sudah bersama dengan kami sepanjang pelajaran kami hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, lindungi dan sertai kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami ucapkan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, dah.